Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala yang terjadi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah votum dari Mazmur 117 ayat 1 sampai dengan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Shalom, puji Tuhan, syukur buat kasih anugerahnya, pemeliharaannya bagi kita semua, hingga kita semua dapat kembali beribadah. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyembah Dia, karena Dia adalah Allah pencipta alam semesta, yang layak untuk menerima pujian dan kemuliaan. Bersama kita mau agungkan namanya, dengan pujian layak dipuji, disembah. Bumi dan
Tuhan, layaklah Engkau dipuji, disembah. Saat ini kami mau bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Tuhan boleh satukan kami dalam ibadah ini. Kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan pimpinan-Mu. Pakailah kami, setiap kami yang melayani pada saat ini. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Setiap kita tidak lepas dari dosa, selama kedagingan masih menguasai hidup. Oleh karena itu, mari dengan rendah hati kita mau akui dosa kita, biar Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Jangan ada dosa di dalamnya. Terlebih dahulu kita angkat satu pujian, oh Tuhan, selidiki hatiku. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Percayalah dan ketahuilah, di dalam Tuhan kita ada penebusan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami tahu di dalam Engkau ada penebusan. Di dalam Engkau ada pengampunan dosa. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, mati di kayu salib, untuk menebus segala dosa kami, untuk mengampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyadari hidup kami jauh dari sempurna. Terkadang kami masih lalai melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu. Kami tidak lagi melakukan apa yang memuliakan nama-Mu. Ampuni kami ya Tuhan.
Dan biarlah dalam pimpinan Roh Kudus kami ditolong untuk terus hidup seturut kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pimpinlah hidup kami. Dan biarlah kami boleh terus jalan di dalam kebenaran firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Yohanes 13 ayat 3-4. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat, silakan duduk kembali. Betapa bahagia jika seisi keluarga ada kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Ada saling mengasihi, saling mengampuni, ada persekutuan doa keluarga yang memuliakan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkatinya. Bersama kita angkat pujian, aku dan seisi rumahku. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita secara bertanggapan. Bacaan bertanggapan diambil dari Ayub 1 sampai
Dari Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 5. Bacaan bertanggapan dari Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat ayat kedua, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang kelima. Kesalehan Ayub dicoba. Ayat pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5 kata sama-sama, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah pembacaan bertanggapan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Menyertakan Tuhan Yesus menjadi kepala di dalam keluarga kita akan mendatangkan berkat kehidupan rohani dan damai sejahtera bagi seisi keluarga. Sehingga kita dapat berkata, rumahku adalah surgaku. Bersama kita angkat pujian, keluargaku adalah surgaku. Mari kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat.
Ayat Mas pada minggu ini dari Amsal 22 ayat 6. Kita akan baca 2 kali berturut-turut. Amsal 22 ayat 6, beginilah bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Demikianlah ayat Mas pada minggu ini. Setiap kita perlu Tuhan Yesus karena Dia adalah firman Allah yang hidup, yang membutuhkan rohani dan sebagai makanan rohani. Dan saat ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus melalui hambanya Pendeta Tomli. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Aku Perlu Akan Yesus. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur karena di dalam pimpinan Tuhan hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Di dalam kemurahan Tuhan kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh berkecukupan di dalam segala yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur makanan buat rohani kami Tuhan pun cukupkan. Karena itu biarlah kesempatan ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami. Tidak hanya kami mengerti, tapi kami juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, senang kita bisa bertemu kembali di minggu pertama bulan September ini, di mana kita memasuki bulan keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala sidang saya mengucapkan sungguh terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan jemaat dalam bulan diakonia dengan persembahan baik sembako dan dana. Sebagian telah disalurkan kepada jemaat yang terdampak COVID-19. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian. Memasuki bulan keluarga pada September 2021 ini, maka di minggu pertama ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu jagalah keluargamu, yang diambil dari kitab Ayub pasal 1 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tadi kita sudah membacanya secara bertanggapan, sekarang saya akan membacakan sekali lagi buat kita semua. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudari dapat menyimaknya. Ayub pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan di dalam kekuatan Roh Kudus kita boleh melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menjaga keluarga kita? Mungkin ada yang menjawab, itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai suami, sebagai bapak, sebagai orang tua, sudah berkewajiban untuk menjaga keluarga. Apakah hanya suami saja yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keluarga? Tentu tidak, bukan? Saya percaya kita semua sepakat bahwa tugas dan tanggung jawab menjaga keluarga ya adalah tugas semua anggota keluarga. Mungkin ada juga yang menjawab, mengapa kita harus menjaga keluarga kita? Karena saya mencintai keluarga kita, maka saya harus menjaganya. Wajar kan kalau kita menjaga sesuatu yang kita cintai? Jika mobil, motor, rumah, perhiasan yang kita cintai itu kita jaga, apalagi keluarga harus kita jaga. Pertanyaan selanjutnya, kita menjaga apa? Saat ini mungkin yang paling relevan adalah menjaga keluarga kita dari virus corona. Kita berusaha agar keluarga kita saat ini mendapatkan vaksin, baik untuk anak-anak yang juga usia 12-17, kita juga ingin mereka mendapatkan vaksin. Kita pun juga berusaha agar keluarga kita tidak tertular dari virus corona dengan menjalankan 5M, protokol kesehatan dengan ketat. Menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Kita akan lakukan itu semua. Kalaupun akhirnya ada yang terpapar, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk merawatnya, untuk menyembuhkannya. Dengan segala cara, baik dengan obat-obat kimia ataupun obat yang tradisional. Bahkan bisa sampai menghabiskan dana yang besar jika kita tidak menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Namun apakah kita menjaga keluarga kita hanya dari virus corona atau sakit penyakit yang lainnya saja? Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat dari kehidupan Ayub. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1-5 ini. Ternyata ada hal lain yang harus kita jaga untuk keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara finansial Ayub adalah seorang bapak yang sungguh dapat memenuhi segala keperluan keluarganya. Alkitab mencatat di sana bahwa Ayub adalah orang terkaya dari semua orang kaya di sebelah timur. Dikatakan di dalam ayat 3, saya pun percaya dengan kekayaannya Ayub bisa mencukupkan rasa aman
dalam segala bidang untuk kehidupan keluarganya. Ayub bisa membangun rumah buat masing-masing anak-anaknya. Ayub bisa memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah sehingga anak-anaknya bisa mengadakan pesta menurut gilirannya, seperti dikatakan di dalam ayat 4. Ayub bisa juga menempatkan orang-orang yang berbadan besar dengan kemampuan luar biasa supaya bisa menjaga anak-anaknya. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal lain yang menjadi perhatian utama dari Ayub, yaitu masalah kerohanian dalam keluarga. Ayub sangat menyadari bahwa setiap orang harus kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup yang diberikan Allah. Ayub sungguh-sungguh memperhatikan kerohanian anak-anaknya, bukan hanya tampak luar saja, tetapi juga hati mereka. Oleh karena itu, Ayub tidak hanya sangat khawatir jika anak-anaknya berbuat dosa, tetapi Ayub juga sangat khawatir jika anak-anaknya mengutuki Allah dalam hatinya. Seperti dikatakan di dalam ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan semua ini dilakukan Ayub bukan hanya karena Ayub mencintai anak-anaknya, tetapi karena memang Ayub sendiri adalah pribadi yang sangat menjaga dirinya dan relasinya dengan Allah. Alkitab mencatat di ayat yang pertama, Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Ayub juga mengajarkan kepada kita bahwa menjaga kerohanian keluarga itu harus menjadi agenda rutin harian dari hidup setiap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari tidak bosan-bosannya Ayub memanggil mereka, anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Seperti dikatakan di dalam ayat yang kelima, setiap hari Ayub mempersembahkan korban bakaran untuk setiap anak-anaknya. Sebagai orang kaya yang punya banyak kesibukan, mengurus ternak dan juga budaknya yang begitu banyak, tetapi bagi Ayub memperhatikan kerohanian keluarga adalah hal yang utama. Alkitab menuliskan pada bagian terakhir dari ayat yang kelima, demikian dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah Ayub melakukannya senantiasa. Keselamatan anak-anaknya dari dosa menjadi hal utama. Bagi Ayub betapa ngerinya membayangkan anak-anaknya harus berhadapan dengan murka Allah yang akan menghukum setiap pendosa. Oleh karena itu setiap hari senantiasa Ayub menjaga kerohanian keluarganya. Ini lebih penting dari segala harta. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh benar. Jika kita ingin menjaga keluarga kita dalam hal kerohanian, maka tidak bisa tidak. Kita sebagai orang tua harus memulainya dengan menjaga diri kita dan relasi kita dengan Allah seperti yang dilakukan Ayub. Jika tidak, maka seperti rangkaian gerbong kereta api. Jika kepala lokomotifnya salah arah, maka seluruh rangkaian kereta api itu akan salah arah. Jika kepala lokomotifnya masuk jurang, maka seluruh rangkaian kereta api itu ada dalam bahaya dan akan masuk jurang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya para orang tua, apakah kita ingin menjaga keluarga kita
menjaga kerohanian keluarga kita ini. Mulailah dengan menjaga diri kita dan relasi kita secara pribadi dengan Allah. Hiduplah sebagai orang saleh dan jujur. Hiduplah takut akan Allah dan jauhilah kejahatan. Yang kedua, jagalah kerohanian keluarga kita setiap hari. Jangan pernah bosan. Lakukanlah senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Betapa kami harus memperhatikan kerohanian keluarga kami. Dan kami harus menjaga mereka dengan baik-baik. Supaya kerohanian mereka tidak menyimpang. Iman mereka tidak menyimpang. Mereka tetap ada di dalam jalan keselamatan yang Tuhan sudah buka di dalam Yesus Kristus. Tuhan tolong kami. Di dalam segala kesibukan kami boleh tetap memperhatikan hal ini. Tolong kami ya Bapa, beri kami hikmat, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, kami boleh memperhatikan kerohanian keluarga kami masing-masing. Supaya satu hari kelak, di dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami semua boleh terkumpul di surga mulia, di dalam kehidupan kekal, berbahagia bersama Engkau Bapa kami di surga. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Pertama, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup berkeluarga, dalam usaha pekerjaan, demikian juga pelayanan. Doakan keluarga kita masing-masing supaya mereka semua boleh ada di dalam keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita juga doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita doa untuk Bapak Afuk dan Daniel anaknya supaya Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Kita doakan Bapak Hisman Koaluk biar Tuhan juga pulihkan kesehatannya. Kita doakan untuk Bapak dan Ibu Eko Simbolon biar Tuhan juga terus pulihkan kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Ibu Gracia Septina, anak dari Ciencup, biar Tuhan tolong di dalam pemulihan saraf matanya. Kita juga doakan untuk Bapak Hermanto dan Bapak Hendrik di dalam cuci darahnya, biar Tuhan juga tolong semua berjalan lancar dan memberi kesehatan. Kita juga berdoa untuk I Alen, I Nyukvi, jemaat yang sudah lanjut usia, biar Tuhan terus beri kekuatan, sukacita, kesehatan bagi mereka berdua. Kita juga doakan untuk pelaksanaan PPKM yang masih diperpanjang oleh pemerintah. Biarlah semua ini boleh berdampak bagi berkurangnya angka penderita COVID di Indonesia. Kita juga doakan untuk Kota Metro, biar Tuhan juga menolong sehingga angka COVID semakin menurun. Kita doakan juga pelaksanaan vaksinasinya supaya semua boleh berjalan dengan lancar, dan pemerintah Kota Metro juga boleh melaksanakan di banyak tempat sehingga lebih banyak lagi orang yang divaksin. Mari kita juga akan membawa pergumulan kita pribadi, biarlah kita boleh datang, percayalah Tuhan memelihara kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih karena pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami, bagi keluarga kami, usaha, pekerjaan dan pelayanan kami. Kami sungguh percaya Tuhan anugerah-Mu sempurna, kemurahan-Mu sungguh nyata. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat rezeki yang Tuhan limpahkan. Kami sungguh bersyukur dan kami mohon penyertaan Tuhan untuk keluarga kami, supaya mereka semua boleh ada di dalam keselamatan Tuhan, kepastian hidup kekal.
Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, untuk Bapak Afuk, juga anaknya Daniel, biarlah Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Hisman atau Ko Aluk, biarlah Tuhan juga tolong pulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Eko Simbolon, khususnya Bapak Eko yang masih lemah, Tuhan juga beri kekuatan dan juga pemulihan bagi kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Gracia Septina untuk pemulihan syaraf matanya dan juga perawatan di Rumah Sakit Mardiwaluyo, biarlah Tuhan menolong sehingga boleh pulih kesehatan matanya. Kami juga berdoa untuk Bapak Hermanto dan Bapak Hendrik yang melakukan cuci darah, biarlah Tuhan juga tolong melalui cuci darah ini, Tuhan terus beri kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa untuk I Alen, Tuhan sertai bersama keluarga di Bandar Lampung, Tuhan juga beri kekuatan kesehatan, pemulihan, dan juga sukacita bahagia bersama keluarga. Demikian juga Inyukfi, Tuhan yang terus beri kekuatan kesehatan dan juga kebahagiaan bersama keluarganya. Kami doakan juga untuk pelaksanaan PPKM yang masih diperpanjang sampai saat ini di berbagai tempat. Kami berdoa supaya melalui pelaksanaan PPKM ini berdampak pada berkurangnya angka penderita COVID di Indonesia. Khususnya juga di kota metro, kami mohon penyertaan Tuhan pelaksanaan PPKM level 3 supaya masyarakat juga boleh taat dan juga dalam pelaksanaan protokol kesehatan boleh dilakukan dengan ketat. Kami juga doa untuk vaksinasi supaya berjalan dengan lancar dan dilaksanakan di berbagai tempat sehingga banyak orang-orang di metro ini dapat menerima vaksinasi. Terima kasih Bapa, kami juga bawa pergumulan kami secara pribadi, demikian juga pelayanan di gerejamu ini. Tolong kami ya Bapa, karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang kami andalkan di dalam keluarga, di dalam pelayanan gerejamu di tempat ini. Sertai kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya Engkau lawat umat-Mu. Engkau dengar setiap doanya. Dan pada waktunya sungguh Engkau menjadikan segalanya indah. Karena Engkau melawat, menjawab, dan memberi berkat. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur di dalam bulan keluarga September 2021 ini kita kembali diundang untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita supaya kita dengan sungguh-sungguh boleh menerima perjamuan kudus ini dan mengalami berkat dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh mempersiapkan paket perjamuan kudus yang sudah diterima. Mari kita naikkan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Di bulan keluarga ini Engkau undang kami kembali untuk semeja di dalam perjamuan kudus-Mu. Perjamuan kudus-Mu ini mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, tubuh-Mu yang tersalib, darah-Mu yang tercurah, menjadi penebusan, menjadi pengampunan dosa buat setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Dengan sungguh hati kami mau menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan di dalam perjamuan terakhir, Ia mengambil roti, mengangkatnya, ucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku." Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, "Ini cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku." Biarlah setiap kali kita ambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, kita ingat akan kasih Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari dengan sungguh-sungguh kita jaga keluarga kita supaya semuanya ada di dalam keselamatan Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Bapa, tubuh-Mu tersalib untuk menebus segala dosa kami. Anak yang Kau utus untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengan penuh ucapan syukur, kami sungguh menerima penebusan Tuhan dan kami mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Mari kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Bapa di surga. Anak-Mu yang darahnya tertumpah di kayu salib menjadi penyucian, pengudusan bagi setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus menjaga keluarga kami di dalam kekudusan Tuhan. Hidup seturut kebenaran firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami, tidak hanya menjaga diri kami, tetapi kami juga menjaga seluruh keluarga kami. Supaya keluarga kami ada di dalam keselamatan Tuhan. Ada di dalam kepastian hidup kekal. Karena mereka sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tolong kami ya Bapa, untuk menjaga mereka senantiasa, setiap hari, sehingga sampai akhir hidup mereka, mereka tetap ada di dalam keselamatan Engkau saja. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Dan ayat pengantar persembahan hari ini diambil dari Ulangan 16 ayat 16 sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan,
sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita akan menaikkan pujian Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah beban-bebanmu menenangkan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur buat firman yang telah memberkati kami. Bahkan Kau juga telah mencukupi segala kebutuhan kami. Dan pada kesempatan ini kami membawa persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan. Kiranya persembahan ini juga Engkau boleh pakai di rumah-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi dan pengutusan dan doa berkat oleh hambanya. Mari kita naikkan pujian. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Allah, jagalah keluargamu, supaya mereka boleh kuat di dalam kerohanian, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, akan memimpin keluargamu dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam kasih dan berkat Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati, silakan jemaat boleh ambil waktu teduh.